bahan berbahaya dan beracun B3 di Rumah Sakit RSUD Sutomo Surabaya. Saya tanya, kira-kira di sini ada berapa rumusan masalah? Kayaknya belum dimasukkan masalahnya ya. Oh kok nggak dimasukkan? Terus apa yang kamu tulis kalau nggak ada masalahnya Mbak? Kamu cuma cerita limbah padat adalah ini, ya. Terus bahan berbahaya dan beracun itu adalah ini, gitu ya? Pengelolaan tata limbah padat beracun dan berbahaya bagaimana penanganannya ya. Jadi artinya kamu hanya bercerita atau menyalin pengertian-pengertian saja, menyalin aja, nggak ada yang mau kamu teliti. Apa yang mau kamu teliti di sini? Kalau nggak ada masalahnya, ya kan? Selain kita mencari permasalahan, kita kan juga cari penyelesaiannya seperti apa, ya kan? Sama kayak orang skripsi. Kalau di skripsi kita mau menulis apa kalau nggak kita temukan dulu isu hukumnya? Ya, kira-kira ini isu hukumnya apa? Kekaburan. Pasal berapa yang kabur? Normanya deh, isinya. Apa kok kamu bilang kabur? Apanya yang kabur? Norma yang mana yang menurut kamu itu sama tidak jelas dan butuh diperjelas lagi? Mbak, kalau kayak gini nih ya, menyediakan kantong sampah plastik, penyimpanan limbah B3, kemudian ini warna merah untuk limbah radioaktif dan lain sebagainya. Ini kan kamu berbicara masalah teknisnya saja. Terus pengolahan limbah, kamu ambil gambarnya di sini, pengangkutan sampah medis di sini. Tidak apa-apa kamu masukkan referensi ini, tapi di sini juga harus kamu masukkan unsur-unsur hukumnya. Misalnya ada apa di sini di bidang hukumnya? Kenapa kamu perlu ini untuk diteliti gitu loh? Urgensinya apa? Kamu menulis ini kira-kira nanti untuk peraturan, kebijakan dan juga hukum lingkungan itu seperti apa kontribusinya gitu loh. Gimana kira-kira? Coba. Pertanyaannya agak yang kurang Gimana? lengkap. Apanya? Isinya kurang lengkap. Saya minta jawabannya kamu. Dari yang kamu pahami, ya, nggak apa deh. Dari yang kamu pahami atas tulisan kamu ini, coba ceritakan secara singkat kepada saya permasalahannya itu seperti apa dan hasilnya apa. Kan di sini ada nih hasil dan pembahasan. Sutomo Surabaya mengelola sampah limbah medis ke tempat yang sudah ada tempat untuk mengelola limbah medis tersebut dan jauh dari permukiman warga dan dari rumah sakit itu sendiri. Kemudian ini ada limbah B3. Ya. Limbah B3 itu dihasilkan dari sampah-sampah rumah sakit atau sampah medis, ya kan? Ini kemudian dibuang ke tempat yang memang khusus, betul? Betul. Apa yang menjadi masalah? Kan sudah dibuang ke tempat yang betul kan? Mana tidak sesuainya dengan peraturan? Kalau memang mau meneliti tentang empirisnya deh, katanya kalau yang Nafa tadi itu tidak ditegakkan bagi para pelaku yang menurunkan nilai dari fungsi alam itu. Nah kalau ini kira-kira apa? Coba yang kamu ingat di bagian pembahasan apa? Yang kamu ingat, satu hal yang kamu ingat di bagian pembahasan. Bagaimana penyimpanannya? Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain ini ada di sini. Terus pembuangan limbah medis di daerah yang tidak terkontrol dapat menimbulkan pengaruh langsung. Apa pengaruhnya di sini? Kemudian di sini ada pengangkutan limbah, ada pengolahan limbah. Gimana ini pengangkutan limbah? Coba kamu ceritakan ke saya. Pengangkutan limbahnya, limbah B3-nya seperti apa maksudnya ini?
Ya. di ruangan tertentu dan bisa diambil Kalau sudah penuh diambil. Iya. Siapa yang ngambil? Dari pihak rumah sakit atau dari pihak dinas lingkungan hidup atau dari pihak pemerintah daerah, kabupaten atau kota? Hah? Berarti dari pihak rumah sakit sendiri yang membawa limbah-limbah ini. Gitu. Limbahnya ini diangkut ke mana? Di Surabaya. Diangkut apa dibakar? Langsung dibakar? Gak denger mbak? Dinyaringkan coba. Limbah itu dikelola dulu, dipilah mana yang jarum limbah medis yang sudah terpakai, Terus lalu dibakar. Kira-kira dari aktivitas pembakaran itu menimbulkan apa? Dampak terhadap lingkungannya loh ya, maksud saya. Dari aktivitas pembakaran itu mungkin bau yang tidak sedap juga. selain itu Bisa mengganggu saluran pernapasan. iya terhadap kesehatan memang itu ya. Terus kepada lingkungan alamnya, Ya, lingkungan juga. iya yang mana mbak? Yang mana? Lingkungan yang mana? Air, darat, udara? Udara, Ya udara saja? udara, tanah yang bisa kita gunakan. Dinyaringkan coba. Iya, udara, tanah di sekitar pembakaran pengelolaan limbah medis tersebut. Nah, saya tanya lagi. Pengangkutan sampah medis di RSUD Dr. Sutomo Surabaya sebelum dibakar dan setelah dibakar itu menggunakan insinerator, ya kan? Menggunakan insinerator. Nah, untuk melakukan aktivitas seperti ini apakah ada aturannya atau memang tidak ada? Lalu ini pembuangan sampah terus dibakar, terus menggunakan insinerator, ini ada aturannya enggak? Ada ibu. Ya, di mana? Diatur di mana? Jadi diatur di tentang pembuangan limbah B3 ini, diatur di mana? Kan sudah jelas. Apa yang dipermasalahkan di sini? Aturannya sudah ada. Terus sudah dilaksanakan, sampahnya sudah diangkut, kemudian dibakar. Dibakarnya itu menggunakan insinerator, ya kan? Sudah dilaksanakan permen itu sebagaimana jenis limbahnya, yaitu limbah B3. Lalu masalahnya di mana? Di pencemaran udaranya. Maksudnya masalah pencemaran udara itu gimana maksudnya? Coba dijelaskan. Saat pembakaran, Hah? saat pembakaran pasti ada Oke, berarti menurut mbaknya harus ada aturan yang mengatur bahwa limbah B3 itu tidak boleh dibakar, begitu? Nggak apa-apa, saya tanya perspektif kamu. Kalau memang perlu ada aturan atau norma yang seperti itu, ya kamu bilang, ya bu, penting norma seperti itu karena seperti ini. Jadi saya rasa aturan ini perlu untuk dibuat, nah gitu kan? Biar nggak jadi toxic hospital. Enggak, norma yang seperti itu atau aturan yang seperti itu. Jadi limbah B3 itu dilarang untuk dibakar. Kalau kamu merasa bahwa
itu dapat mencemari dan membahayakan, ya kan? Memang harus dibakar. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya ada aktivitas itu berarti. Iya kan? Berarti pemerintah tidak bisa menindaklanjuti perbuatan itu, dan perbuatan itu tidak menyalahi aturan, iya kan? Oke, satu lagi aja ya. Kesimpulan dari yang kamu tulis ini apa? Lingkungan hidup. Terus gimana? Sudah sesuai? Hanya gitu? Sudah sesuai. Kesimpulannya sudah sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup, gitu ya? Mengurangi limbah B3 juga. Mengurangi limbah B3. Oke, sudah Mbak, boleh duduk. Mbak Kutsia, apa yang Mbak tulis di sini? Tentang apa? Tentang dampak pembakaran sampah Bagi masyarakat, dampak pembakaran sampah. Ya, burning, ya, pembakaran. Dari abstrak yang saya baca di sini, ini ada beberapa hal, termasuk dari young people, ya, young people. Jadi masyarakat yang ada di generasi Z, ya kan? Nah, kira-kira kontribusinya ini kan society, ya, masyarakat. Nah, kamu berbicara masyarakat, dan di sini kamu ada Gen Z. Ya, berarti kan ada Gen X, Y, dan Gen Z. Nah, kira-kira dari 3 generasi itu, yang mana yang menurut kamu memberikan impact terhadap burning waste-nya? Bisa dijelaskan Mbak, kira-kira dampaknya terhadap keempat jenis lingkungan itu? Kan ada semuanya kan, kata kamu kan? dua itu organik sama Oke, organik sama lingkungannya deh. Organik sama anorganiknya. dampaknya. Ya sampahnya itu kalau Terhadap lingkungan organiknya dulu ya. Terhadap lingkungan organiknya dampaknya deh. ya nggak ada itu. Maksudnya Yakin nggak ada kamu? hilang. Kok menghilang bahasanya ya? Enggak. Kan nggak bisa diubah kan. Ngerti ini nggak, lingkungan organik, paham? Lingkungan anorganik, paham? Organik yang nggak yang bisa diubah. Lingkungan sosial, paham? Lingkungan komposit, paham? Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya, iya. Memang nggak ada, tapi kan harus ada permasalahan itu. Ya. Jadi kan di ini loh, di penjelasan di template-nya itu, di introduction itu pasti dijelaskan. Introduction itu menguraikan masalah apa-apa, ya kan? Kan ada penjelasannya kan. Introduction itu biasanya menjelaskan masalah apa yang melatar belakangi, kemudian permasalahannya, tujuan dari penelitian ini, itu biasanya dituangkan di introduction, gitu ya. Jadi di sini di introduction-nya isinya apa? Tentang penanganan pembangunan sampah itu apa? Hah? Apa Mbak? Pembakaran sampah itu seperti apa? Maksudnya kan di pembahasan Di introduction dulu, di pendahuluannya dulu. iya berbicara pembakaran dampak pembakaran sampah di masyarakat. Ya, terus Berbicara tentang dampaknya itu. Dampak keseluruhannya seperti apa? permasalahannya Mbak. Jadi alasan kamu meneliti ini itu apa? Itu kan dituangkan di latar belakang. Ya.
Sama halnya kamu, kenapa kamu makan? Karena lapar, kan gitu. Jadi kenapa kamu meneliti tentang sampah? Apa yang bahaya di sini? Apa yang harus diselesaikan di sini? Udah pencemaran di lingkungan itu terganggu. Kedua, mengganggu kesehatan lingkungan, mengganggu kesehatan manusia. Saya pikir lingkungan sehat gitu ya. Terus ada lagi? Seingat saya itu, Ada dua. seingat saya. Kemudian negatif impact dari environmentnya, ya. Rusak pernapasan manusia. Terus Environmentnya, lingkungannya. oh ya, lingkungannya itu nggak sehat itu. Kan itu yang dibahas di desa saya. Pada saat melakukan pembakaran tersebut, di lingkungannya itu ada pepohonan yang hijau kayak pohon pisang, itu jadi kering, nggak sehat, yang nggak bisa tumbuh. Energi biomasa tahu? Di sini ada biomas energi. Ya, energi biomasa, agrikultural waste, sampah agrikultural. Kamu nulis ini, waste itu kan sampah, ya kan? Burning waste itu kan pembakaran sampah. Terus kalau agricultural waste itu apa? Nah, terus kan kamu membahas di sini ya. Tadi yang kamu jelaskan ada dua, mulai dari dampaknya terhadap kesehatan manusia, terus apa lagi satunya? Dampak terhadap lingkungan dari pembakaran sampah ini. Nah, permasalahan hukumnya di mana, Pak? Yang Bu, kan yang sebenarnya lingkungan itu sehat. Permasalahan hukumnya, iya, melanggar Iya, bukan saya berbicara tentang lebih ke kebijakan. kebijakan. Oke. Nah, kan pada pasal 126 di situ tidak ditulis. Kan sudah dijelaskan bahwasanya di dalam pasal itu bicara tentang denda yang akan diterima pada orang yang melakukan pembakaran sampah sembarangan tersebut. Denda bagi orang yang melakukan pembakaran atau pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Pembakaran sampah sudah jelas normanya tertulis tegas seperti itu ya. Jadi membakar sampah itu adalah perbuatan yang dilarang. Yakin sudah jelas seperti itu. Lalu kalau misalnya itu dilarang, berarti bagi setiap orang yang melakukan pembakaran sampah itu pasti dikenai sanksi. Apa sanksinya? Didenda 500.000. Didenda 500.000. Kalau misalnya itu termasuk apa? Pelanggaran apa? Pelanggaran? Itu termasuk pelanggaran apa kejahatan atau apa? Pelanggaran. Oke. Jadi kalau misalnya ini tetap dilakukan, artinya Ya, dia akan terkena pasal itu. sama seperti orang tidak pakai helm, kemudian orang tidak memiliki surat izin mengemudi, kemudian orang menerobos lampu merah, orang tidak mengendarai itu tidak pakai spion, sama seperti itu. Ya. Iya, Ibu. Yang bisa melakukan penegakan hukum ini siapa? Hah? Siapa? Satpol PP? Dishub? Siapa nanti yang akan menegakkan ini? Ya kan? Kan kalau itu pelanggaran lalu lintas kan jelas polisi, kepolisian. Kalau ini siapa?
Ya kali DPRD mau nangkep satu-satu orang itu. Mungkin kepala desa yang Kepala desa itu bukan penegak hukum, Mbak. kan kalau satpol pp kan gitu. Kalau tahu saya Satpol PP tahu? Apa kepanjangan Satpol PP? Satuan Satuan polisi. Iya, satuan polisi. Apa PP-nya? Astagfirullahaladzim, peraturan pemerintah. Apa bu? PP. Pamong? Pengajar. Ya. Ya, nanti kamu jalan-jalan ke sana ya. Jalan-jalan ke sana terus tanya-tanya di sana, "Pak, Bapak tugasnya apa?" gitu ya. Ya. "Pak, Bapak kira-kira kalau ada orang yang bakar sampah, Bapak ditindak enggak?" gitu. Tanya coba. Ya. Satpol PP, pemerintah, peraturan pemerintah. Mbak, kalau kayak gitu, itu kan nggak jelas, masih kabur kan aturan itu? Nah, ya itu yang saya maksud. Jadi kamu cari di mana celah hukumnya. Kalau seperti ini, kan kamu bilang nih, sudah ada aturannya Bu tentang dilarangnya membakar sampah. Jelas, oke, ada aturannya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan penegakan hukumnya? Siapa di sini yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran sampah? Polisi? Atau siapa? Nah, ini yang perlu Mbak cari. Perlu nanti Mbak lakukan analisis. Ternyata nggak ada aturan yang mengatur siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pembakaran sampah itu bagus Mbak diteliti. Nanti kamu bisa dicari asas-asasnya, teorinya gitu ya. Masih tahu penegak hukum itu siapa aja? Polisi, siapa lagi? Hakim, jaksa, Enggak. pengacara, lawyer, ya itu penasihat hukum, itu termasuk bagian dari penegak hukum. Nah, di luar itu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap para pelanggar hukum. Nah, yang saya maksud di sini, siapa yang memiliki kewenangan untuk itu? Nah, itu nggak ada kan, masih aturannya yang mengatur itu. Nah, kamu buat terang itu, gitu ya, jelas ya. Apakah Satpol PP atau Dishub atau yang lain yang berwenang untuk itu? Nah, nanti kamu cari. Ya, memang nggak ada aturan itu, karena memang sampai saat ini memang tidak ada para penegak hukum yang memang benar-benar melakukan seperti penangkapan, terus menerapkan denda terhadap pelaku pelanggaran ini apa namanya, pembakaran sampah, ya kan? Kan kalau nggak bawa SIM jelas polisi. Terus apalagi pedagang kaki lima PKL, ya Satpol PP yang melakukan penangkapan, melakukan penegakan disiplin, ya itu Satpol PP yang ini. Terus kemudian ada lagi bagian dinas perhubungan, itu adalah terkait angkutan transportasi di laut, ya kan, di darat juga laik jalan, masalah laik jalan. Nah itu ada bagiannya masing-masing. Nah, bagian lingkungan hidup ini siapa? Nah, kamu cari di situ, gitu ya. Kaitannya dengan society sekarang, masyarakat gimana? Ya. Kurangnya masyarakat tidak mengetahui apa dampak dari negatif dan apa bahayanya gitu ya, apa bahayanya. Masyarakat bukannya tahu ya, yang tadi kamu bilang apa, tidak mengetahui, apa tidak sadar? tidak, Beda kan, tidak tahu sama orang tidak sadar. kurangnya kesadaran diri. Oke, kurangnya kesadaran diri. Berarti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Harus lebih Introspeksi diri. bahwasanya kan sudah ada kasusnya, sudah terjadi. Berarti kan kalau saya melakukan pembakaran sampah itu, saya oh ternyata
negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Pernah tahu kasusnya pembakaran hutan di Kalimantan? Tahu kan? Pembakaran, tapi tahu kan kalau ada pembakaran hutan? Ya, itu pernah sampai ke jalur litigasi, ya kan? Itu sampai di sidang di pengadilan, ya kan? Yang perlu kamu lakukan analisis juga, di sini terjadi kekaburan. Nah, yang dikatakan pembakaran itu yang seperti apa? Apakah misalnya kamu membakar dua sampah nih ya, 2 bungkus makanan kamu bakar, itu termasuk pelanggaran itu atau tidak? Atau pembakaran itu harus di tempat yang luas, kemudian jangkauannya luas, apakah itu yang termasuk perbuatan pelanggaran terhadap pembakaran? Nah gitu ya, jadi itu normanya masih kabur, masih samar. Nah itu yang perlu kamu teliti. Nah itu yang dikatakan masalah, Mbak. Kita nemu ya masalah, kaitkan dengan normanya, ada nggak aturannya ini gitu, jelas nggak aturannya ini, itu ya. Oke, kesimpulannya kurangnya kesadaran ini dari masyarakat tentang apa itu dampak positif dan negatifnya dari pembakaran sampah sembarangan. Lalu bagaimana pelanggaran hukum masyarakat terhadap pembakaran sampah sembarangan itu tidak ditulis. ya itu bukan kesimpulannya kamu kan. Bukan kesimpulan dari hasil tulisan kamu maksud saya. Ya, cuma itu yang menggunakan metode observasi. Ya, metode observasi maksudnya. Kan itu ada metode. Ya, ayo kalau mau bahas metode. Bobu. Jangan sekalian lagi. Apa ini? Experimental Research Specification. Kan itu metode disuruh dari spesifikasi datanya. Saya menggunakan satu cuma Bu. Apa yang kamu gunakan? Deskriptif. Ini. Iya. Karena kalau deskriptif itu kan Experimental research ada di hukum experimental research. Kamu melakukan eksperimen. kan saya menjabarkan ada 2, tapi yang saya pakai ini deskriptif cuma nggak melakukan eksperimen. Iya ada ini. In this second study, I use experimental research specification. Saya menggunakan experimental research, ya kan? Nah, itu yang terjadi di desa saya, Bu. Yang waktu itu saya presentasi. Ya kamu melakukan eksperimen. Apa dulu eksperimen? Ya akibat dari pembakaran sampah itu kan menjadi anak-anak jadi sakit, sesak nafas, terus kandungannya tidak sehat. Soalnya di desa saya sering kayak gitu, Bu, pembakaran sampah sembarangan. Jadi saya sering lihat. Jadi saya itu adalah salah satu bentuk kamu melakukan eksperimen tuh dengan cara seperti itu. Saya nggak mau melakukan, kan maksudnya sudah melanggar, saya mau melakukan juga. Saya cuma lihat. Iya deh. Ya udah. Oke, silahkan duduk. Iya. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. You made me feel the same way. What goes around comes around, that's what I always say. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that